Indah sekali bunga-bunga ini. Jika kemarin kamu sudah mempelajari cara berkembang biak tumbuhan secara generatif, sekarang bagaimana ya cara tumbuhan yang tidak memiliki bunga untuk berkembang biak? Hari ini kita akan mempelajari tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 pada pembelajaran yang ketiga. Jangan lupa subscribe dulu channel ini ya. Apa kabar semuanya? Pasti masih sehat-sehat saja kan? Tahukah kamu bahwa menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara? Misalnya dengan makan makanan yang bergizi. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat. Hari ini, yuk kita berolahraga ringan dengan cara berlari-lari kecil. Tahukah kamu bagaimana cara berlari yang benar? Berlari yang benar adalah dengan posisi seperti pada gambar, dengan kepala yang tegak, bahu santai yang tidak diangkat, badan tegap tapi tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki untuk mengurangi cedera. Ujung kaki menghadap ke depan, lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Tangan agak menggenggam ya. Kalau sudah berolahraga, ayo kita cari tahu bagaimana cara tumbuhan yang tidak memiliki bunga untuk berkembang biak. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, misalnya pada gambar ini. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Sedangkan pada bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membekak ke dalam tanah. Sedangkan pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Ayo kita dalami lagi lebih lanjut tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan artinya perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan dengan cara ini dilakukan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sekarang kita belajar yang vegetatif alami dulu ya. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia. Banyak jenisnya, antara lain tunas. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu-individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, bambu, pinang, dan tebu. Selanjutnya, tunas adventif. Cara berkembang biak melalui tunas adventif adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Pengertian dari tunas adventif sendiri adalah tunas yang terbentuk tidak pada akar tubuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, seperti daun dan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah adventif daun, misalnya pada cocor bebek dan bunga wijaya kusuma, dan adventif akar, seperti pada tumbuhan cemara, kersem, kesemek, atau talak. Berikutnya, membelah diri. Tumbuhan yang menghasilkan individu mulai membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anak ada yang segera memisahkan diri dari induknya dan ada juga yang tetap menempel pada tubuh induknya
hingga membentuk kelompok. Ini gambarnya ya. Berikutnya, spora. Cara perkembangbiakan tumbuhan berikut adalah melalui spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut sporangium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat terbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah paku dan jamur. Berikutnya, umbi lapis. Umbi lapis atau bulbus merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun yang berdaging sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Bagian daun terluar mengering dan membentuk sisik yang melindungi daun tebal dan berdaging di dalam umbi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasanya disebut siung. Bila tunas tumbuh akan berbentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup dengan mengubur jenis tanaman tersebut pada tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Ada lagi yang disebut umbi akar. Umbi akar adalah akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menjadi penyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, bengkuang, ketela pohon, dan bunga dahlia. Ada juga geraki atau disebut juga stolon. Geraki atau yang biasa disebut stolon merupakan bagian yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geraki antara lain stroberi, rumput teki, arbei, dan pekakat. Selanjutnya ada rizoma atau akar tinggal. Bagian tumbuhan merupakan modifikasi dari tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Disinilah akan terbentuk akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Kita beralih ke perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Pengertiannya adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan makhluk hidup lain seperti hewan dan manusia. Yang pertama ada stek. Stek menghasilkan individu baru melalui akar tumbuh dari batang yang ditanam. Kelebihan dari cara ini adalah tumbuhan dan pembungaan lebih cepat. Sedangkan kelemahan tidak dapat dilakukan pada tanaman yang besar. Biasanya cara perkembangbiakan ini untuk tanaman bunga dan singkong. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek adalah singkong, mawar, melati, dan bunga bougainville. Selanjutnya cangkok. Konsep dari perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan cangkok adalah tumbuhan yang berbuah dan memiliki kambium seperti mangga, jambu air, dan rambutan.
Beralih ke okulasi atau menempel adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contohnya adalah jeruk, rambutan, dan durian. Selanjutnya ada menyambung pucuk atau mengenten atau disebut juga kopulasi. Konsepnya adalah menyambung batang dengan varietas yang sama. Proses dilakukan menghasilkan tanaman baru melalui cara penggabungan batang bawah dan batang atas. Contohnya adalah pada tumbuhan terong dengan tomat dan mangga dengan durian. Ada juga merunduk. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan merunduk dilakukan dengan menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada gambar ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk adalah melati, kangkung, apel, dan alamanda. Wow, sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu membaca hari ini? Untuk pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membaca teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas di Aceh dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Terima kasih. Mintalah tugas pada gurumu dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.